Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini, saya Yudit dengan kelompok saya yang beranggotakan Rido dan Denny akan mempresentasikan hasil mini project ekonomi teknik kami. Di project ini, kami mengambil studi kasus 1 dan studi kasus 3. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke studi kasus yang pertama. Di sini, Departemen Pekerjaan Umum sedang mempertimbangkan kelayakan pembangunan sebuah waduk yang fungsi utamanya untuk mencegah banjir. Dari kasus ini, ada beberapa hal yang diketahui dari soalnya. Yang pertama itu biaya konstruksi awal sebesar 60 miliar, biaya operasi dan perawatan tahunan sebesar 1,2 miliar, tambahan konstruksi setiap 15 tahun sebesar 3 miliar, manfaat yang didapat dari kerugian menjadi dari 6 miliar ke 1 miliar sebesar 5 miliar, umur waduk permanen dan tingkat bunga 12%. Lanjut ke benefit, ini didapat dari membagi manfaat dengan bunga dan didapat benefit sebesar 41,6 miliar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan kos dari proyek ini. Yang pertama, seperti yang kita tahu, untuk biaya konstruksi awal dari soal sebesar 60 miliar. Kemudian untuk biaya operasi tahunan kita akan ubah menjadi nilai awal atau present worth, di mana di sini yang awalnya tahunan sebesar 1,2 miliar, itu kita akan bagi dengan persentase bunga kita yaitu 12%. Kenapa dibagi 12% saja? Karena sifat umur waduk yang sifatnya permanen. Jadi ketika kita bagi, kita mendapatkan hasil sebesar 10 miliar. Kemudian untuk biaya rehabilitasi 15 tahun, di sini kita mendapatkan dengan cara nilai rehabilitasi setiap 15 tahun yaitu sebesar 3 miliar. Kita bagi dengan rumus A per 1 plus I pangkat N min 1. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena rehabilitasi ini hanya terjadi setiap 15 tahun sekali. Jadi kita gunakan rumus, jadi didapatkan angka 3 miliar dibagi 1,12 pangkat 15 min 1 yang menghasilkan nilai present worth dari biaya rehabilitasi 15 tahun sebesar 670.690.000. Nah, kemudian biaya-biaya tersebut kita akan totalkan untuk mencari total dari nilai kos, yaitu sebesar 70 miliar 670 juta. Nah, untuk mengetahui apakah proyek ini layak atau tidak, kita akan membandingkan rasio dari nilai benefit dan juga cost yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kita akan bandingkan nilai 41,6 miliar dengan 70,6 miliar. Nah, dari sana kita akan mendapatkan angka rasio sebesar 0,589. Yang angka ini kurang dari 1 yang menandakan bahwasannya proyek ini tidak layak untuk dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga. Di sini ada dua rute jalan yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menghubungkan dua kota di Kalimantan. Dari kasus ini diketahui beberapa hal. Yang pertama, jarak dari masing-masing kedua rute sepanjang 200 dan 100 km. Lanjut, ada ongkos pembangunan masing-masing rute sebesar 230 miliar dan 350 miliar. Lalu ada pemeliharaan per tahun masing-masing rute sebesar 400 juta dan 500 juta per tahun. Lalu diasumsikan dalam soal kepadatan dari kendaraan yang akan melewati rute-rute tersebut keduanya 400.000 kendaraan. Lalu ongkos kendaraan per kilometer sebesar Rp4.000. Umur ekonomis kedua rute 20 tahun dan bunga 8%. Langkah pertama yang kami hitung yaitu biaya tahunan operasional dari kedua rute dengan cara mengalihkan ongkos kendaraan dengan kepadatan dan jarak. Yang didapat hasil dari rute pertama sebesar 320 miliar dan rute kedua sebesar 160 miliar. Baik, setelah didapatkan biaya tahunan total untuk rute 1 dan rute 2, kita akan mengubahnya ke present worth dengan menggalikan dengan P per A dengan tingkat suku bunga sebesar 8% dengan umur 20 tahun yang sesuai dengan tabel bunga sebesar 9,8181. Untuk rute 1 dengan biaya tahunan total 320 miliar 400 juta,
kita kalikan dengan 9,8181 didapatkan nilai person worth-nya untuk rute 1 sebesar 3,145 triliun. Sedangkan untuk rute 2 biaya tahunan total sebesar 160 miliar 500 juta dikalikan dengan 9,8181 didapatkan nilai person worth-nya sebesar 1,575 triliun. Selanjutnya kita perlu untuk menyamakan dengan ongkos pembangunan. Untuk rute 1 didapatkan totalnya sebesar 3,375 triliun, sedangkan untuk rute 2 didapatkan sebesar 1,925 triliun. Sehingga dari sini kita bisa tarik kesimpulan rute 2 didapatkan nilai yang lebih kecil, di mana ini menunjukkan biaya awal yang lebih kecil dan alternatif sebagai pilihannya. Terima kasih.